Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam News from the Future dengan saya The Revealer Lady Rara Siahaan. Di hari ini kita akan membahas mengenai suatu kode rahasia mengenai virus corona. Bapak Ibu tahu bahwa kita sedang mendengar kabar yang begitu mengerikan dan begitu banyak hal-hal terjadi di luar sana yang mengenai virus corona. Tapi yang harus kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan suatu hal terjadi tanpa berdasarkan rencana Tuhan. Dan setiap hal yang terjadi di bumi ini tidak ada yang pernah kebetulan. Karena semuanya akan mengandung misteri-misteri ilahi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena di kesempatan hari ini mari kita akan sama-sama membahas apa kata firman Tuhan mengenai virus corona. Yang pertama kita harus tahu bahwa virus corona ini perkembangannya sangat cepat. Dan ini merupakan wabah yang sangat begitu cepat menyebar. Khususnya berasal daripada sebuah kota di Cina yaitu Wuhan. Bapak Ibu tahu bahwa virus ini benar-benar tidak pernah diduga sebelumnya. Tapi kalau Bapak Ibu pernah menonton daripada YouTube kami, di 2 Januari kami sudah mempublish bahwa ada nubuatan bahwa di poin ke-15 bahwa akan ada wabah penyakit dan juga bahkan ada banyak kecelakaan di udara. Oleh karena itu saya kembali mengingatkan untuk kita semua terus berjaga-jaga dan kita terus minta proteksi buat hidup kita dan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Yang pertama kita akan bahas adalah Divine Code of Coronavirus and End Time Warrior and End Time Revival. Apa Bapak Ibu siap untuk mendengarkannya? Saya himbau untuk Bapak Ibu juga yang menonton ini untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena kita percaya ada suatu hal yang dahsyat yang luar biasa yang akan kita dengarkan pada hari ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan sesungguhnya virus corona ini sudah pernah tertulis di Wahyu 1 ayat 19 dan Wahyu 6 ayat 5-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Wahyu 1 ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Hal ini dikatakan untuk Yohanes untuk menulis apa yang dia lihat sekarang dan apa yang akan dia lihat di masa yang akan datang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kita tahu bahwa sebelum coronavirus ada di China, sebelumnya China ada juga satu virus yang berbahaya itu virus SARS. Dan kita juga tahu di Timur Tengah ada virus yang berbahaya itu virus MERS. Di mana kedua virus ini menyerang pernafasan. So artinya itu menunjukkan firman Tuhan sudah berkata bahwa sesuatu yang ada sekarang adalah dari sesuatu yang terjadi dulu dan mengalami modifikasi atau mutasi dalam ilmu kedokteran kita tahunya. Kita tahu bahwa virus corona ini adalah sebenarnya yang sudah lama tapi itu termutasi dan menjadi virus yang lebih ganas, menjadi sebuah virus corona. Dan sama-sama menyerang pernafasan. Oleh karena itu Bapak Ibu ini merupakan tanda daripada Tuhan di mana Alkitab sudah berkata bahwa ini tanda daripada akhir zaman akan segera tiba. Tapi kita harus percaya bahwa sebelum akhir zaman itu tiba bahwa gereja-gereja Tuhan akan dibangkitkan dan akan ada revival sampai ke bangsa-bangsa. Oleh karena itu kita tahu Bapak Ibu yang menonton YouTube ini kita tahu ketika coronavirus itu sedang menyebar artinya kita sedang di masa sesudah itu. Artinya kita sudah masa-masa akhir di mana kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan kita percaya bahwa Bapak Ibu yang menonton dan kita semua di sini kita akan dipanggil menjadi rasul-rasul akhir zaman yang akan menutup kita para rasul. Amin. Yang kedua, dikatakan di Wahyu 6 ayat 5-7. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Bapak Ibu, virus corona adalah peristiwa yang terkoneksi dengan tanda akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu Bapak Ibu kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap. Karena ini artinya adalah ada pembukaan meterai yang Tuhan sudah siapkan yaitu pembukaan meterai yang ketiga dan keempat di mana kuda hitam dan penunggangnya sedang membawa timbangan. Lalu selanjutnya kita baca lagi Bapak Ibu di ayat ke-8. Dikatakan bahwa kuda hijau dan kuda kuning itu keluar. Itu dibahasnya Bapak Ibu keluar dari penunggangnya. Dan dia adalah penunggang ini membuat timbangan. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan ketika kuda ini melewat dan kerajaan maut mengikutinya. Itu akan membawa kematian untuk 1/4 penduduk di muka bumi. Kita kebas Bapak Ibu dalam nama Yesus. Dan itu akan membawa kematian dalam bentuk wabah. So kita tahu bahwa ini sudah tergenapi Bapak Ibu bahwa virus corona tidak hanya terjadi di satu daerah saja.
Tapi ini bahkan sudah menyebar ke bangsa-bangsa. Kurang lebih ketika saya baca berita terkini, kurang lebih ada 19 negara yang sudah ada orang yang positif terjangkit daripada virus corona. So ini artinya adalah wabah ini adalah spirit maut yang sedang dibawa oleh kuda hitam dan kuda hijau kuning, di mana maut dan Hades itu atau gerbang neraka itu sedang terbuka di zaman-zaman akhir ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus percaya dan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan semakin dekat. Apakah Bapak Ibu siap? Kita harus semakin banyak berdoa Bapak Ibu dan semakin banyak berjaga-jaga. Karena itu Bapak Ibu, berdirilah tegap dan kita pegang iman kita. Kita lakukan apa yang jadi bagian kita dan destiny kita. Sehingga kita hidup hanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di muka bumi ini. Amin. Yang ketiga, wabah corona adalah menjadi tanda bahwa kita memasuki zaman baru daripada gereja Tuhan. Hal ini tercatat kita baca Bapak Ibu di Matius 24 ayat 7 dan 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderita menjelang zaman baru. Ada di terjemahan lainnya Bapak Ibu berkata, for nation shall rise up against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famine and pestilence and earthquakes in diverse places. Artinya Bapak Ibu, dalam terjemahan lainnya ada kata yang tertera sangat jelas, yaitu wabah penyakit. Bukan hanya gempa bumi, kelaparan, tapi wabah penyakit yang Tuhan berkatakan di firman itu. Dan ini akan muncul di berbagai tempat. Bukankah Bapak Ibu bisa lihat bahwa wabah penyakit itu memang sudah tersebar di berbagai tempat di bumi ini? Dan bahkan saya juga dengar selain yang 19 negara itu ada salah satunya sudah masuk ke benua Amerika Bapak Ibu. So kita benar-benar let's pray and berjaga-jaga untuk hal ini. So tapi kita tahu bahwa di firman ini berkata kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Jadi sesungguhnya virus corona ini kalau kita itu adalah pertempuran di udara antara kerajaan kegelapan melawan kerajaan terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya ini kita semua lagi serentak bersama-sama. Ini bukan hanya beban untuk China, tapi untuk seluruh penduduk di muka bumi ini. Kita berdoa dan kita berperang karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak dari kerajaan terang, amin. Dan kerajaan kegelapan harus tunduk dan dikalahkan daripada kerajaan terang. Peperangan antara pasukan Kristus, pasukan kejahatan itu karena apa Bapak Ibu tandanya? Karena kita sudah di batas garis akhir. Kita sudah benar-benar waktunya singkat sekali untuk kita masuk ke zaman akhir. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua udah benar-benar sangat singkat. So kita harus berwaspada dan kita harus pegang teguh setiap nubuatan yang sudah Tuhan katakan. Bahkan di Matius itu berkata bahwa Tuhan Yesus bernubuat, kalau engkau melihat tanda-tanda ini yang tadi saya sudah bacakan, baik kelaparan, wabah penyakit, gempa bumi, hati-hati, Tuhan Yesus sendiri yang bilang di firman-Nya bahwa tandanya sudah semakin dekat. Dan itu memang bagi dunia itu benar-benar hal yang menakutkan. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu hal yang begitu menyeramkan. Tapi bersyukur Bapak Ibu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak terang, berita ini justru menjadi salah satu motivasi kita untuk terus berdoa. Tapi terlebih lagi itu menjadi suatu tanda bahwa kemuliaan akan besar akan datang atas hidup kita dan bangsa kita, amin. Ini adalah suatu tanda yang Tuhan berikan bahwa revival akan segera terjadi buat bangsa-bangsa khususnya Asia, amin. So, hari ini kita mau bangkitkan iman kita bahwa zaman baru telah tiba dan kita akan terima zaman penuh kemuliaan Tuhan. Yang keempat, wabah corona ini yang di Wuhan Bapak Ibu, ini sangat menyedihkan karena ketika kita berdoa dan kita mencari, kita research, ternyata wabah corona ini berasal daripada kutuk. Kita tapi harus tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kebaikan. Tuhan yang tidak pernah mengutuk umatnya kecuali kalau memang itu adalah salah satu respon manusia itu sendiri yang salah. Tuhan selalu memberikan kebaikan, tapi Tuhan sendiri adalah Tuhan yang gak bisa kita salahkan kalau sesuatu yang buruk terjadi. Karena seringkali banyak manusia yang melakukan, membuka celah atau ketidaktaatan yang membuat akhirnya kutuk itu bisa datang atas seseorang keluarga atau seorang pribadi atau bahkan suatu bangsa atau suatu kota dan suatu tanah. So Bapak Ibu, wabah corona ini adalah kutuk atas tanah. Apa penyebabnya? Karena ada banyak darah orang-orang yang tidak berdosa yang bercucuran di atas tanah itu. Amsal 6 ayat 16-17 akan saya bacakan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yaitu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kita tahu bahwa virus corona dimulai dari kota Wuhan. Kenapa harus Wuhan? Banyak kota di China, tapi pertanyaannya kenapa Wuhan?
Berdasarkan prophetic research dan kita melihat data-data mengenai Wuhan, ternyata banyak sekali peristiwa mengenai kematian di kota Wuhan. Anda harus tahu bahwa kematian di Wuhan bukan hanya terjadi di tahun 2020. Tapi dimulai 20 tahun yang lalu, di tahun 2000, tepat di tahun 2000, Wuhan Air Flight 343 mengalami kecelakaan. Dan semua orang di dalam pesawat itu mati, bahkan 7 orang di lapangan landas pun menjadi korbannya. Dan 10 tahun kemudian, tahun 2010 ada banjir bandang yang membuat 100.000 orang mengalami dampak dari banjir bandang ini. Wow, ini kita harus banyak berdoa buat kota Wuhan, Bapak Ibu khususnya. Jika ada engkau yang menonton ini yang memang berdomisili di Wuhan atau engkau mengenyam pendidikan di Wuhan, kita tahu bahwa kita harus banyak berdoa khususnya untuk spirit kematian di kota Wuhan. Dan akhirnya 2020 yaitu tahun ini, 10 tahun kemudian, 1 dekade kemudian, wabah maut terbesar yaitu setelah kecelakaan, setelah banjir bandang, yaitu wabah penyakit corona. Kenapa Wuhan menjadi daerah itu, Bapak Ibu? Pertanyaannya, kenapa Wuhan ada spirit maut itu? Kita harus tahu bahkan yang di Wuhan ini, spirit mautnya bukan hanya orang-orang Wuhan. Kalau 10 tahun lalu, 20 tahun lalu itu hanya terjadi di Wuhan. Tapi di 2020 dari Wuhan ke bangsa-bangsa. Itu yang harus kita cegah aksesnya dan kita harus doakan benar-benar Bapak Ibu. Sehingga ini tidak menyebar ke bangsa-bangsa yang lebih banyak lagi. Siklus kematian itu Bapak Ibu sekali lagi ketika kami sudah melakukan prophetic research. Itu karena ada siklus kematian atau darah-darah orang yang tidak berdosa tercurah di atas tanah Wuhan. Kalau Bapak Ibu lihat sejarah Wuhan di tahun 203. Itu ada Jingxia Battle di zaman 3 kerajaan yang terkenal dengan Red Cliff. Bapak bisa search di Google mengenai Red Cliff Battle. Itu terjadi di kota Wuhan dan begitu banyak korban di saat itu. Begitu banyak darah yang orang yang tidak berdosa tercurah atas peperangan itu. Lalu juga 16 Mei 1949 ada revolusi China. Banyak juga darah orang yang tidak berdosa tercurah atas kota Wuhan. Dan yang terakhir di Juni 1967 yang dikenal sebagai Wuhan Incident yang tadi saya sudah jelaskan. So Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa itu semua menjadi titik di mana banyak darah orang yang tidak berdosa mengalir. Dan itu akan membuka pintu kutuk maut atas kota Wuhan. Dan akhirnya menjadi siklus maut atas kota Wuhan. Yang kelima Bapak Ibu, yang kelima ternyata penyakit corona sudah tercatat dalam Torah atau kitab Musa. Di mana dalam Imamat 26 ayat 16 saya akan bacakan. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering, serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan dimakan habis musuhmu. Lihat Bapak Ibu poin-poin dari ayat ini. Yang pertama, kekejutan atau sudden terror. Bukankah corona berbicara kekejutan atau sudden terror? Yang kedua, batuk kering, serta demam. Ini mirip seperti gejala corona, yaitu serangan daripada saluran pernafasan. Mata rusak, jiwa merana, menabur dan bekerja sia-sia tapi hasilnya dimakan musuh. Kita lihat Wuhan salah satu kota yang berkembang luar biasa, tapi menjadi sia-sia. Karena warga di Wuhan tidak bisa menikmatinya karena ketakutan dan mereka tidak bisa beraktivitas seperti layaknya warga pada normal, pada umumnya. So, bukankah kelima hal tersebut terkoneksi Bapak Ibu dengan virus corona? Bapak Ibu lihat, di Torah Musa, kelima hal itu terkoneksi dengan virus corona. So, inilah dahsyatnya firman Tuhan Bapak Ibu. Bahwa firman Tuhan sudah menyingkapkan apa yang belum terjadi. Dan itu sudah digenapi di tahun 2020 ini. Tapi pertanyaannya mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, tapi mengapa Tuhan izinkan wabah itu, atau Tuhan izinkan kutuk itu terjadi atas Wuhan? Kita akan lihat Bapak Ibu di ayat 14 dan 15-nya, di Imamat yang tadi. Imamat 26, ayat 14 dan 15, Bapak Ibu boleh buka bersama-sama yang di rumah. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu tidak mau atau muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. So Bapak Ibu di ayat sebelumnya berkata, ini alasannya kenapa akhirnya wabah itu ada. So jika kita tidak mendengarkan Tuhan dan kita melanggar setiap apa yang menjadi peraturan Tuhan, maka hal itu tidak bisa dielakkan dari hidup kita. Ayat 16 itu tidak bisa dielakkan dari hidup kita. So kita tahu bahwa virus corona ini disebabkan karena ada pasti hal-hal yang melanggar daripada perintah Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di berita mungkin yang lagi viral, banyak berita bilang bahwa virus corona berasal dari kelelawar.
atau makanan-makanan yang tidak layak. Banyak warga Wuhan yang makan makanan yang seperti kelelawar, ular, dan lain sebagainya. Itu menurut beberapa pendapat orang atau ilmuwan yang masih terus diteliti. Tapi kalau kita lihat kasus ini memakan kelelawar, memakan ular. Bukankah firman Tuhan sendiri berkata bahwa kita tidak boleh makan makanan seperti itu? Bukankah firman Tuhan pun sudah sendiri bahwa itu melanggar ketetapan Tuhan, Bapak Ibu? So kita lihat ini yang pertama. Apa yang menurut orang lain katakan. Kita tahu karena firman Tuhan bilang kelelawar itu diharamkan. Ular juga diharamkan. So benarlah jika melanggar ketetapan Tuhan adalah resikonya. So salah satunya adalah virus corona ini. Yang kedua ada lagi pendapat beberapa orang berkata bahwa virus corona itu karena senjata biologis yang bocor. Ada senjata biologis yang menurut pendapat orang yang bocor sehingga akhirnya merebak ke satu kota Wuhan itu dan kemana-mana menyebar. Tapi Bapak Ibu tentang senjata biologis pun itu melanggar ketetapan Tuhan. Bukankah firman Tuhan sendiri pun dalam peperangan sudah ada aturannya. Pemerintah pun ada aturannya bahwa senjata biologis itu diharamkan dan tidak diperbolehkan. So misteri itu terpecahkan bahwa sebenarnya mengapa kutuk bisa ada, wabah bisa ada, karena sejujurnya karena ada banyak pelanggaran-pelanggaran dari ketetapan Tuhan. Ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan atas perintah-perintah Tuhan. Khususnya yang tadi kita sudah baca dan kita akan baca lagi di Imamat 26 ayat 1 dan 2. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Yang tadi yang pertama mengenai kelelawar. Yang kedua mengenai senjata biologis. Yang ketiga, ini firman Tuhan lagi yang berkata, janganlah engkau membuat tugu-tugu berhala atau patung-patung berhala. Bapak Ibu kita tahu bahwa ketika ada berhala artinya kita sudah tidak menguduskan lagi hari Sabat. Kita tidak beribadah lagi kepada Tuhan, tapi kita membuat berhala-berhala atas hidup kita. Kita tahu bahwa Wuhan adalah negara yang terkenal akan berhalanya. Bahkan 2 tahun yang lalu sebelum ada corona tahun 2018, Perdana Menteri Inggris datang ke Wuhan khusus ke Yellow Crane. Atau itu adalah tempat tugu terukir atau tempat penyembahan berhala. Karena berhala yang begitu banyak sekali Bapak Ibu warga-warga Wuhan yang sudah melupakan Tuhan, melupakan ibadahnya. Dan fokusnya bukan lagi kepada Tuhan. Sehingga itu sekali lagi kita menjelaskan ayat tadi bahwa tidak boleh ada pelanggaran daripada ketetapan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang tadi kita sudah dengar itu mengenai alasannya mengapa itu bisa terjadi. Sehingga sekali lagi saya mau tekankan bahwa yang pertama, ketika ada peraturan-peraturan yang dilanggar, ketika ada ketetapan-ketetapan yang dilanggar khususnya mengenai berhala, mengenai perintah-perintah Tuhan, itu artinya membuka celah atau akses dari kerajaan maut untuk hinggap, untuk berdiam atas hidup kita. So Bapak Ibu tutup setiap celah dan jangan biarkan kerajaan maut yang menguasai hidup kita. Yang kedua artinya adalah wabah corona yang tadi kita sudah bahas di awal. Wabah corona itu adalah tanda di mana zaman yang baru akan tiba. Karena ini waktunya kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena wabah corona adalah manifestasi dari kuda hitam, kuda hijau dan kuning. Di mana ketika kuda itu muncul maka meterai yang ketiga dan keempat akan dibuka. Yang ketiga artinya wabah corona itu menggenapi nubuatan Tuhan Yesus sendiri. Karena wabah ini menjadi permulaan dari era yang baru. Ya, di tengah kabar ketakutan kita harus terima kabar kemuliaan bahwa ini waktunya gereja Tuhan bangkit, anak-anak Tuhan bangkit dan kita harus sama-sama berdoa dan kita sama-sama berjuang untuk hal ini. Yang keempat artinya adalah corona adalah kutuk. Karena apa kutuk ini bisa ada Bapak Ibu? Karena ada darah-darah orang yang tidak berdosa itu tercurah di kota Wuhan. Yang kelima disebabkan kutuk itu karena apa? Karena ada penyembahan berhala dan manusia-manusia melupakan Tuhan dengan cara yang benar. So, Bapak Ibu, ketika kita tahu apa penyebab corona, apa saja itu tentang corona, ini waktunya kita mau ngambil respon hati yang benar. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempunyai respon yang tepat di wabah corona ini? Yang pertama, bertobat dan kuduskan hari Sabat. Apapun setiap perintah Tuhan yang sudah kita langgar, kita minta pengampunan Tuhan, kita bertobat dan kita kuduskan hari Sabat. Tidak boleh ada berhala-berhala dalam hidup kita Bapak Ibu. Tidak ada boleh yang kita sembah selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak bicara pengurapan dan anggur berbicara perjanjian atau covenant. Jangan kita rusakkan pengurapan Tuhan atas hidup kita. Jangan biarkan lalat-lalat itu merusak pengurapan Tuhan. Lalat gosip, fitnah, dan lain sebagainya yang merusakkan pengurapan Tuhan atas hidup kita. Amin. Oleh karena itu jangan biarkan pengurapan kita dikotori. Amin Bapak Ibu. Tapi hiduplah oleh roh dan jangan padamkan roh.
Dan yang ketiga Bapak Ibu, berdiri tegap dan lawanlah iblis. Kita percaya bahwa roh dalam kita lebih besar daripada roh ada di dunia ini. Kita percaya bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Ini waktunya kita sesama anak-anak Tuhan, kita berdoa bersama. Dan kita mendukung Wuhan dan juga negara-negara lain yang terkena virus corona ini. Karena kita punya kuasa dalam mulut kita. Di tahun P ini declare dan patahkan siap kutuk maut atas Wuhan, atas negara-negara, atas hidup kita, atas keluarga kita. Amin Bapak Ibu. So kita pakai mulut kita juga untuk lepaskan zoe Tuhan, kehidupan Tuhan, sehingga tidak lagi kematian yang bisa menyentuh hidup kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tahu bahwa 2017 di conference kami, sesungguhnya sudah ada nubuatan bahwa akan ada virus atau wabah penyakit SARS jilid 2 yang akan muncul di China. Tapi Tuhan berkata ketika virus itu muncul, maka artinya virus revival pun akan segera muncul. So jangan takut Bapak Ibu. Inilah tanda bahwa revival akan terjadi di Asia. Revival akan terjadi di China. Bahkan bukan China saja, bukan Asia saja, tapi akan ke bangsa-bangsa. Karena Tuhan Yesus akan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Amin. So Bapak Ibu, the place of your pain will become the place of your reign. Apapun tempat penderitaanmu akan menjadi tempat engkau memerintah dan berkuasa. Akan menjadi tempat kemenanganmu. Amin. Percaya bahwa Tuhan memakai ini semua, bahwa Tuhan memakai agendanya untuk membawa kebangkitan yang luar biasa. Akan bangkit jenderal-jenderal Tuhan di Wuhan, akan bangkit jenderal-jenderal Tuhan di China, di Asia, bahkan di bangsa-bangsa. Amin. Oke Bapak Ibu, saya juga mau membagikan bahwa menghimbau atau mengajak Bapak Ibu semua yang menonton YouTube, mari kita ambil waktu untuk kita terus berdoa untuk Wuhan. Juga untuk negara-negara lain yang sedang terkena virus corona ini Bapak Ibu. Kita tahu mereka kita satu saudara, kita sama-sama berjuang bersama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan dalam bentuk doa, mungkin dalam bentuk masker, apapun yang Bapak lakukan itu akan sangat Tuhan perhitungkan. Kita tahu bahwa banyak sekali stok masker yang sudah habis di negara-negara tersebut. Oleh karena itu ada tim kami yang kemarin kebetulan yang Tuhan suruh dan ada kesempatan daripada Tuhan, anugerah Tuhan. Kami sudah mengirimkan tim kami untuk pergi ke Malaysia, di mana masker itu akan dibagikan di Malaysia dan juga bahkan ke Hong Kong. Saya percaya Bapak Ibu menonton YouTube ini pun pasti Bapak Ibu akan digerakkan oleh Tuhan dan akan memberikan persembahan yang terbaik untuk banyak menolong jiwa-jiwa. Amin. Oleh karena itu untuk Wuhan saya mau berkatakan Jaya Wuhan. Jaya Wuhan. Jaya. Sekali lagi Jaya Wuhan. Jaya Wuhan. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa musim dingin akan segera berakhir untuk Wuhan. Kita akan lihat kabar mujizat. Kita akan lihat kabar kesembuhan. Amin. Bapak Ibu, apa yang sudah kita sampaikan adalah karena kita mengasihi Wuhan. Karena kita mengasihi orang-orang di luar sana. So kita membagikan firman Tuhan ini supaya semua orang yang mendengar bisa berjaga-jaga dan berdoa dan berperang untuk hal tersebut. Amin Bapak Ibu. Karena kasih Tuhan Yesus yang sedang mau melanda bangsa-bangsa Asia dan selain Cina, Asia dan juga bangsa-bangsa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang menonton YouTube ini juga jangan lupa like, subscribe dan juga share supaya banyak orang digerakkan, banyak orang berjumpa Tuhan, banyak orang menerima kabar keselamatan, khususnya untuk orang-orang yang berhubungan langsung dengan Cina atau Wuhan. So Bapak Ibu, saat ini juga kalau masih ada Bapak Ibu yang mau berniat untuk berdoa untuk segala macam atau bernanya-nanya bisa Bapak Ibu DM ke Instagram saya di rara_syahaan dan kita mungkin bisa sharing atau kita mau bagikan pengalaman-pengalaman kita. Dan tapi sebelum saya menutup ini Tuhan berbicara dengan kuat. Ada seseorang di tempat ini yang bernama Eva atau Evelyn atau Eva mungkin ya. Dan mbak ini atau saudari sis ya, orang tersebut sedang berdoa untuk pasangan hidupnya. Beberapa kali ada banyak kegagalan dalam dia menjalin hubungan. Tapi Tuhan bilang di tahun 2020 engkau akan menjadi lady in waiting. Dan pada waktunya engkau akan mendapatkan pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. So untuk yang bernama Eva atau Evelyn, bisa kontak saya kalau memang itu tepat suara Tuhan atas hidupmu. Lalu selanjutnya Tuhan masih berbicara. Yang kedua, ada seseorang juga di sini, wanita juga, masih wanita. Engkau sedang mengalami seperti kista atau ada sesuatu dalam rahimmu, dalam lambung atau dalam rahimmu ya. Dan Tuhan bilang, engkau khawatir, engkau takut dan engkau kadang udah hopeless, sudah hilang harapan. Tapi di 2020 Tuhan bilang, aku akan memberikan kesembuhan bagimu dengan cara yang tidak engkau duga-duga. Terima mujizat kesembuhan, amin. Dan yang terakhir sebelum saya menutup video ini, saya melihat angka 16 dan bulan Februari. 16 Februari. Mungkin itu tanggal lahir Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya mungkin atau tanggal lahir orang-orang yang berhubungan dengan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan bilang dengan jelas, orang yang 16 Februari ini
memiliki masalah dalam hutang atau pekerjaan atau keuangan finansial. Dan Tuhan bilang 2020 aku akan kasih terobosan untuk orang ini. So yang berulang tahun 16 Februari bisa DM saya. Dan terus imani perkataan firman Tuhan bahwa engkau akan mengalami terobosan keuangan di tahun 2020. Amin. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Saya percaya banyak orang yang terlawat, banyak orang yang akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. So Bapak Ibu, sekali lagi saya mau bilang terus kita berdoa bersama-sama buat Tuhan, buat negara, buat bangsa-bangsa, bukan hanya dari wabah penyakit, dari setiap bencana alam, dari setiap bencana sosial, apapun itu kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, amin. Karena kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Haleluya. Oleh karena itu di akhir video ini saya Revealer Lady Rara Siahaan akan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.